Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alal Husain wa ala ali bin Husain wa la auladil Husain wa la ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Seroja TV, dimanapun berada, senang sekali rasanya hari ini berjumpa kembali dengan kami semua di tayangan Seroja TV khusus kelas Nahjul Balaghah setiap hari Kamis. Hari ini kita masih akan menyambung tentang pembahasan kita pada minggu sebelumnya tentang pernyataan Imam Ali atau hal-hal yang menyinggung di dalam Hikmah Nahjul Balaghah Imam Ali tentang, peristiwa Asyura. Ada saat-saat dalam sejarah ketika air mata bukan sekedar tanda duka, tetapi pintu untuk memahami kebenaran. Karbala adalah salah satunya. Di sana pada siang yang panas, di tanah yang gersang, seorang cucu Nabi berdiri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jumlah mereka sedikit, bekal mereka terbatas, air diputus dari mereka. Tetapi di tengah pengepungan itu, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya nyawa sekelompok manusia mulia, yang sedang dipertaruhkan adalah wajah agama di hadapan sejarah. Asyura bukan sekadar kisah terbunuh Imam Husain bin Ali alaihissalam. Ia adalah kisah tentang bagaimana umat yang dahulu mendengar wahyu dapat sampai pada titik membunuh keluarga wahyu. Ia adalah kisah tentang bagaimana nama Islam dapat tetap disebut sementara ruh keadilan, amanah, dan keberpihakan kepada kebenaran perlahan-lahan dikosongkan. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat kehilangan kepekaan moralnya sampai pedang yang diangkat kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai ketaatan politik. Sahabat Surga TV, hari ini kita masih berada dalam suasana duka bulan Muharram. Sudah hadir bersama kita pada sore hari ini tentu saja narasumber kesayangan kita Mbak Fatimah Al-Maksumah. Tetapi sebelum kita mendengarkan makna-maknanya tentang Asyura yang dihubungkan dengan Najul Balaghah, kita sampaikan dulu seperti biasa doa terbaik kita kepada seluruh guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, khususan untuk guru kita tercinta rindu abadi Allahyarham Kyai Haji Jaludin Rahmat beserta Ibunda Es Kartini dan tentu saja Teteh Felicity Rahmat, pesan untuk seluruhnya Al-Fatihah Masalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak sahabat Surga TV. Baik, kita langsung saja ke Mbak Fatimah Al-Maksumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya wabarakatuh. Mbak? Alhamdulillah, terima Alhamdulillah, senang kasih. sekali rasanya bertemu lagi dengan Mbak Fatimah. Kita doakan ya, Amin. sahabat Roja TV, semoga beliau senantiasa berada dalam kelapangan kesehatan, kelapangan Amin. waktu untuk bisa terus hadir bersama kita di sini di kelas Najul Balaghah untuk berbagi banyak sekali hikmah dari lisan suci Amirul Mukminin karamallahu wajhah. Baik, kita langsung saja ini ya Mbak. Hari ini mungkin menyambung tentang hikmahnya ya, sudah masuk ke hikmahnya. Baik, kita langsung saja persilakan ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma Allahumma sholli sholli ala ala Sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ali ali sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad.
Terima kasih Bunda, terima kasih para ustadz ustadzah dan juga para sahabat seroja yang senantiasa membimbing kami. Mohon izin untuk sedikit berbagi tentang peristiwa Alhamdulillah. Asyura kaitannya dalam Nahjul Iya, Balaghah. Pekan lalu alhamdulillah kita sempat membahas tentang peristiwa Asyura dari Nahjul Balaghah, ya, tentang bagaimana banyak nubuat nih, nubuat itu semacam kabar-kabar yang telah oke. mendahului terjadinya Karbala. Memang sejak awal sudah ada kabar yang datang duluan, kemudian Mhm, terjadilah iya, kejadian tersebut. Tetapi itu kan hanyalah sebagai apa namanya, pelajaran untuk kita. iya, Untuk sesi kali ini kita ingin memahami apa maknanya yang lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena memahami Asyura itu tidak cukup hanya dengan membaca kronologinya saja. betul. Tragedi itu pasti ada akarnya. Iya, Tidak ada peristiwa besar dalam sejarah yang lahir tanpa adanya pendahuluan. iya, Karbala justru adalah puncak dari perjalanan panjang. Mulai dari penyimpangan kekuasaan, mhm, kembalinya fanatisme jahiliyah, iya, bercampurnya hak dan batil, melemahnya keberanian umat, jadi ada banyak ngecut dalam umat, kemudian iya, munculnya kepemimpinan yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi untuk hal-hal yang duniawi. kepemimpinan. Maka Nahjul Balaghah itu menjadi penting. Secara lahiriah Nahjul Balaghah bukan mau menulis sejarah Karbala, walaupun memang ada semacam nubuat dan berita-berita yang mendahului Iya, kisah Karbala. Kenapa? Karena Imam Ali alaihissalam telah syahid 20 tahun 20 sebelum tahun Asyura. peristiwa Syura, Maka ya. secara substansial, kalau kemarin yang minggu lalu kita membacanya Iya, secara sejarah dan iya, secara nubuat-nubuat iya, yang telah hadir duluan, kalau yang kali ini kita secara substansial ingin mhm, membahas bahwa Nahjul Balaghah itu pintu yang sangat mendalam iya, memahami kenapa Karbala bisa terjadi. Dan betul. dari situ kita bisa belajar bagaimana supaya tidak terulang lagi. Iya, itu Nah, yang paling kemudian penting. di sini ada kita bisa menemukan dalam khutbah, surat, dan hikmah-hikmah Nahjul Balaghah Ya, yang dinisbatkan kepada Imam Ali alaihissalam, kita bisa menemukan semacam diagnosis, analisis tentang penyakit umat yang akan selalu berulang dari zaman ke zaman. terus, Mulai dari iya, akan terus berulang. Dari mulai kembalinya ke sifat-sifat dan sikap-sikap jahiliyah, bahayanya fitnah, ya, manipulasi agama, adanya penguasa yang fasik, adanya dunia yang menipu, serta masyarakat yang gagal berdiri bersama kebenaran. mmm, Masyarakat yang gagal berwilayah, masyarakat yang kehilangan keberanian untuk berpegang teguh pada wilayah. iya, Nah, kita ingin melihat kenapa penyakit-penyakit umat yang seperti ini bisa mmm, terus ada sepanjang zaman, khususnya di zaman Karbala saat itu. iya, Dan kita juga berharap nauzubillah min dzalik ya jangan Allah, sampai di zaman ini itu berulang lagi iya, dan jangan sampai iya, kita, menjadi bagian dari orang-orang yang, naudzubillah eee, min dzalik, ya, diuji memerangi seperti itu Imam ya. Husain pada saat itu Iya. ya. Nah, makanya kita melihat bahwa yang lebih penting dari membaca Nahjul Balaghah, membaca peristiwa Karbala dalam Nahjul Balaghah itu justru bukan hanya melihat bagaimana kronologisnya, tapi Iya, justru membedah akar-akar historisnya membedah gimana. akar historis, Akar-akar sosial, politik, akhlak, budaya, iya, yang akhirnya melahirkan tragedi Karbala itu seperti apa. Nah, maka kita melihat bahwa Imam Ali alaihissalam jauh sebelum terjadi peristiwa itu iya, sudah menunjukkan penyakit-penyakit yang selalu ada mmm, dalam masyarakat itu. iya, Tapi Imam Husain lah yang memperlihatkan harga harga yang beliau persembahkan untuk harus prinsip-prinsip beliau itu. bayar ya, Harga yang beliau bayar karena penyakit itu terus dipelihara, terus tidak langsung disembuhkan. dipelihara, Sehingga Asyura menjadi penyembuh bagi umat, tapi penyembuh dengan rasa sakit yang luar mmm, biasa. Penyembuh dengan dahsyat gitu ya iya, apa yang terjadi iya, seperti itu. luar biasa, Kita kehilangan luar biasa dan kita melihat tangis yang selalu kita ulang dari zaman ke zaman oleh iya, jutaan, miliaran pengikutnya sepanjang zaman, bahwa itulah harga yang dibayar ketika kita tidak membersihkan penyakit-penyakit ya hati Allah, kita, dari diri kita maupun dari masyarakat. Maka kita penting membahas tentang kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa bermula. Nah, jadi kesalahan umum membaca Asyura itu memandang sebagai peristiwa yang terjadi hanya karena konflik Imam Husain dan mhm, Yazid bin Muawiyah. iya, Ini pembacaan yang sempit. Imam Husain tidak bangkit karena persoalan pribadi.
Beliau tidak menolak baiat pada Yazid karena ambisi politik, bukan. Beliau Iya, berdiri karena melihat agama sedang, rusak, iya, agama sedang diseret menuju kerusakan dan iya, kefasikan. Misalnya kekuasaan berubah menjadi warisan dinasti iya, saja, kemudian kezaliman diwariskan turun. dibungkus dengan simbol kekhalifahan, Hmm, kemudian umat dipaksa menerima pemimpin fasik sebagai representasi agama Islam. ya Ini Allah, bahaya sekali. oh. Maka kita melihat bahwa di dalam Al-Quran pun telah ada penyebutan seperti ini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. hmm, Apakah jika ia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? iya, Sudah diisyaratkan oleh iya, Al-Quran ya. sangat ya, Barang sangat siapa jelas. berbalik ke belakang, ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang Insya Allah. yang bersyukur. Jadi di sini ayatnya tuh berbicara bukan hanya tentang kemungkinan orang-orang tuh murtad secara akhlak, tapi Iya, juga memperingatkan bahwa umat tetap menyebut nama Islam, tapi malah kembali ke logika jahiliyah. Tetap baca hmm, Al-Quran, tapi mengabaikan keadilan. Tetap iya, bangun masjid, tapi membiarkan kezaliman berdiri di atas darah orang-orang yang suci. Jadi di sini Karbala salah satu jawaban atas pertanyaan itu. Setelah Nabi, terlihat kan orang berbalik pada iya, Nabi, berbalik terhadap Nabi itu setelah Nabi iya. meninggal. Nah, di Bahkan situ sebelum iya, bahkan dimakamkan sebelum jasadnya dimakamkan. sudah Jadi di terjadi. situ ada rentetan Ya, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa banyak penyakit yang ada di hmm, masyarakat saat itu. astagfirullah. Jadi Asyura itu puncak krisis internal umat, Krisis internal. bukan hanya peristiwa militer, tapi peristiwa Puncak ya. moral. Bukan hanya kekalahan fisik sekelompok kecil pasukan Hmm, Imam Husain, tapi kemenangan abadi kebenaran atas manipulasi. Jadi walaupun dia kalah secara fisik, tapi dia hmm, menang secara abadi iya, dari segi iman, akhlak. Di sini bukan hanya tragedi keluarga Nabi, tapi cermin bagi seluruh masyarakat beragama. iya, Apakah agama masih hidup dalam nurani atau hanya tersisa pada slogan dan upacara saja? ya Nah, Allah. kita melihat dalam Nahjul Balaghah khutbah 16 disebutkan seperti ini. Ketahuilah sesungguhnya ujian kalian telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah mengutus nabinya. Demi dia yang mengutusnya dengan kebenaran. Kalian benar-benar akan diguncang, disaring, diaduk seperti isi periuk. Sehingga yang rendah dari kalian menjadi tinggi dan yang tinggi menjadi rendah. Ya, Nah, di sini ada beberapa pensyarah yang menyatakan bahwa ini adalah salah satu isyarat mengenai kejadian Asyura itu. hmm, Kita melihat betapa secara fisik pasukan Imam Husain itu seperti rendah, seperti yang kalah. Padahal dengan peristiwa Asyura itu ya, seperti dimenangkan justru, dimenangkan sepanjang zaman. Dan di sini ujian yang disebut keadaannya kembali. Seperti pada hari Allah mengutus nabinya, artinya apa? Di sini sudah banyak sekali fitnah. ya, Dan masyarakat disuruh memilih mana yang benar. Di zaman ada nabi pun sama ya, ketika ada satu kebenaran, kebenarannya benar-benar hanya segelintir orang, ya, hanya seorang nabi dengan segelintir pengikutnya saja yang mengikuti. Di sini masyarakat memilih mana yang benar. Ini sama keadaan ya, seperti ini. Imam Husain bersama kelompok yang benar itu hanya tinggal segelintir. hmm. Di sini fitnah sudah sangat merebak. Di sini periwayat-periwayat hadis palsu dan kampanye-kampanye hadis palsu yang menjelekkan keluarga Nabi juga sudah sangat banyak. Sudah sangat Di sini masif ya. ancaman politik juga sangat masif. Hmm, Maka ini seperti kan kondisi ketika Allah menguji ada nabi. hmm, Kemudian di sini awal nabi turun seperti apa? Banyak sekali fitnah dan manusia kesulitan untuk memilih, ya, memilih yang berada di pihak yang benar. ya Allah. Maka ini keadaan-keadaan seperti ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Hmm, Kita akan terus dihadapkan berlangsung. pada pada apa namanya? Waktu ya, pada fase Ya, ketika kita ini kesulitan untuk memilih, kesulitan untuk berpihak. ya, Kenapa? Ya maksudnya di sini ada yang benar, tapi yang benar seolah tidak menguntungkan. hmm, Yang benar seolah-olah akan kalah. ya, Yang benar seolah-olah akan dilemahkan, tapi kita akan harus dipaksa untuk memilih. Kita mau ya, berada di mana? Mendukung yang benar atau memilih yang menguntungkan saja bagi ya, diri ini. menguntungkan, menyelamatkan Dan ya. ini
wajah seperti ini selalu ada. Wajah Mmm, ujian yang seperti ini selalu ada di ya kehidupan Allah. manusia, Ya, di sepanjang zaman, di setiap ya, tempat manapun. Maka di sini disebut, kalian benar-benar akan diguncang, mhm, disaring dan diaduk seperti isi periuk. ya Jadi Allah. fitnah itu kan ujian. Iya, Bagaimana ketika kita melihat ini semua adalah ujian keimanan. Kita akan mmm, sampai tergoncang untuk memilih mana yang benar. iya, Maka berwilayah bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang remeh. iya, Maka minggu lalu juga ada yang bertanya ya tentang itu. Kita lihat apa bedanya orang yang hanya bersimpati dengan orang yang berwilayah. iya, Ketika orang hanya bersimpati, dia akan berhenti sampai sudah kasihan saja gitu. Tapi kalau mhm, orang benar-benar berwilayah, dia akan menjawab panggilan Imam Husain. Hal min nasirin yansuruni, siapa yang akan langsung menolong saya? menolong saya. Jadi kalau orang hanya simpatisan saja, dia hanya akan melihat kasihan ya, Mhm, kok bisa terjadi seperti itu, titik. Dia iya, tidak melihat kebenaran yang harus diambil. tidak Kenapa sampai sampai kepada harus terjadi berpihak gitu seperti itu? ya. Karena kita tidak berpihak. Mhm, Nah, makanya keberpihakan wilayah itu adalah salah satu iya, ciri-ciri paling kuatnya para pengikut Ahlul Bait Nabi pengikut, alaihimussalam. Kenapa? Karena dengan kejadian demi kejadian sepanjang zaman kita semua menyadari bahwa kita harus memilih berpihak iya, pada siapa. harus memilih. Karena kita ingin menjadi penolong mereka. Mmm, Makanya kita menjawab hal min nasirin yang suruni itu sepanjang zaman jawabannya. iya, Jawabannya adalah wilayah kepada mereka. Berwilayah itu ya berprinsip, berpegang, iya, membantu, menjadi kelompok yang membantu, kelompok yang mencintai mereka juga, berkhidmat pada mereka dan lain-lain. Kemudian dalam khutbah 50 juga disebut, sesungguhnya awal munculnya fitnah adalah hawa nafsu yang mmm, diikuti dan hukum-hukum yang diada-adakan iya, dan di dalamnya kitab Allah dilanggar. Dan sekelompok orang menolong kelompok lain bukan atas dasar agama Allah. Seandainya kebatilan murni terpisah dari campuran kebenaran, ia tak akan tersembunyi dari para pencari kebenaran. mmm, Dan seandainya kebenaran murni terpisah dari selubung kebatilan, lidah para penentang akan terputus darinya. Jadi fitnah itu ternyata munculnya hawa nafsu yang diikuti karena kita hanya mengikuti apa yang menyenangkan saja untuk kita. mhm, iya, Sehingga hukum diada-adakan. Misalnya tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Tapi karena ada keinginan kita untuk menyenangkan diri atau mmm, cari cari aman dari penguasa dan lain-lain, kita kadang-kadang melonggarkan hukum itu. iya, Nah, itu menjadi yang berbahaya dan menguntungkan itu setiap saya. zaman selalu terjadi. Mmm, Sekali lagi. Fitnah itu berbahaya karena nggak selalu hadir sebagai sesuatu yang murni terlihat salah gitu ya. Fitnah itu hadir kenapa? Karena dia malah sulit dikenali, dalam arti selalu ada sisi abu-abu. iya, Kebatilan kalau memang sangat murni aman. gampang dikenali. Iya, Tapi kalau kebatilan bercampur dengan sebagian kebenaran dan mmm, menipu banyak orang, inilah yang menggunakan disebut atas nama fitnah. agama gitu Misalnya ya. menggunakan atas nama agama, ada Keagamaan, orang-orang influencer yang terkenal beragama, yang iya, seperti itu. Inilah yang terjadi menjelang Karbala. Kekuasaan Yazid tidak berkata kami menentang Islam, mereka berkata jagalah persatuan. Mereka nggak berkata kami ingin astagfirullah, menghancurkan agama, mereka berkata taatilah khalifah. Mereka nggak berkata kami membunuh cucu Nabi, mereka berkata ini dia memberontak terhadap pemerintah. Fitnah selalu ada, diaduk-aduk, dicampur balikan. sehingga Jadi kayak jadi bercampur sehingga mmm, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hanya mendengar dari desas-desus, orang-orang yang gampang tertiup angin itu akan terpengaruh. iya, Itu terjadi ketika di kita mana kalau di zaman ini melihat misalnya sesuatu yang viral, iya, besar, mmm, kemudian banyak hoax. iya, Hoax-nya di mana-mana disuarakan. Kemudian terus ada suruh misalnya paham disebar yang ya, disebar-sebar di manapun semua orang bilang mmm, seperti itu. iya, Akan ada orang yang hanya mengikuti arah angin. mhm, Dan kemana angin keras bertiup, di situ dia mengikuti. Dan kita tahu siapa yang bisa mengendalikan angin yang keras. iya, Yaitu orang-orang yang memiliki masa yang banyak, harta yang banyak, iya, dan kekuasaan yang banyak. betul, Disinilah kebenaran dicampur adukkan. Mereka akan mengendarai kendaraan agama untuk menipu banyak orang. iya, Pada akhirnya orang di sini akan kebingungan untuk memilih dan kita lihat bahwa yang lebih parah lagi ketika tidak ada imam di zaman ini kemana kita bisa ya mengkonfirmasi Allah, kebohongan demi kebohongan ini bertambah di setiap zamannya sehingga semakin sulit lagi mencari men-track gitu ya, tracking iya, kemana ini awal mula salahnya bid'ah-bid'ah ini iya, semua.
Iya. Akhirnya disitulah kita kebingungan, mana yang benar? Kebohongan yang berulang itu Kebohongan yang menjadi berulang kebenaran ya, diwariskan generasi ke terus-menerus, iya. generasi. Akhirnya justifikasi-justifikasi yang lama-lama dianggap sebagai Mhm, kebenaran itu iya. akan membuat berbagai macam kelompok yang berkembang sepanjang sejarah. Maka Oh, ini menjadikan bahwa berwilayah itu bukan hal yang mudah, mhm, tapi adalah hal yang isinya kontekstual. Kita harus paham konteks sejarah, konteks heeh, politik, konteks budaya. Kita harus paham konteks iya. periwayatan dan apa namanya pewarisan pewarisan yang seperti ini dari zaman ke zaman. Mhm, iya, Nah, kemudian di sini juga kita melihat bahwa Imam Husain alaihissalam dalam suatu riwayat mengatakan seperti ini. Sungguh aku tidak keluar karena kesombongan, iya, keangkuhan, membuat kerusakan atau berbuat zalim. Aku keluar hanya untuk menuntut perbaikan pada iya. umat kakekku. Aku ingin memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang seharusnya semua orang tahu itu adalah Oh, iya, kebaikan sudah, tanpa pakai akal yang susah-susah, akal iya, sehat biasa saja sudah tahu itu kebaikan. sudah paham Itu sangat namanya jelas, ma'ruf. iya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan berjalan di atas sirah kakekku serta ayahku Ali bin Abi Thalib. Misalnya apa yang udah pasti ma'ruf? Menghargai keluarga Nabi Iya, misalnya. Apalagi yang pasti ma'ruf? Ya nggak boleh minum khamr itu kan ma'ruf. iya, Sholat itu juga ma'ruf. mmm, Yang terjadi di zaman itu, khalifahnya saja minum khamar. Di situ kan berarti memang harus amar ma'ruf nahi iya, mungkar di situ. Jadi di sini ada deklarasi. Beliau ingin mengembalikan ukuran benar dan salah yang sudah dirusak oleh propaganda politik. Beliau nggak cari kekuasaan, beliau menyelamatkan makna kepemimpinan Islam. Sedang tidak membangun oposisi duniawi, tapi lagi mau membuka kedok agama yang diperalat oleh kekuasaan. kekuasaan. Jadi Asyura isinya adalah perlawanan terhadap fitnah. Perlawanan Dia terhadap fitnah. mengajarkan dalam masa ketika hak dan batil itu dicampur, yang benar dan yang salah itu ada pencampuran, Iya, tugas orang beriman bukan hanya menjadi orang soleh secara pribadi dan individu, iya, tapi dia harus jernih moralnya, harus tahu yang benar dan salah, dan harus vokal, nggak boleh diam melihat iya, kesalahan iya, seperti itu itu. paling penting. Jadi keimanan dan kesalehan tidak memiliki kejernihan itu disebut iman yang pasif, sedangkan iman yang harus dimiliki adalah iman yang aktif. Aktif, Kejernihan tanpa keberanian bisa menjadi sia-sia. Imam Husain cerdas, alaihissalam menggabungkan keduanya. iya, Beliau melihat dengan jernih mana yang benar, mana yang salah, dan beliau berdiri dengan gagah berani iya, menyebutkan bahwa ini adalah yang salah. Nah, kemudian di sini dalam surat 62 dalam Nahjul Balaghah, Imam oke. Ali alaihissalam juga mengungkapkan kekhawatiran politik seperti ini. Beliau berkata, "Akan tetapi aku bersedih apabila urusan umat ini dipimpin oleh orang-orang bodoh dan durhaka. Iya, Mereka menjadikan harta Allah beredar di antara mereka, hamba-hambanya sebagai budak, orang soleh sebagai musuh, dan orang-orang fasik sebagai kelompok mereka." Jadi di sini adalah seperti peta yang menjelaskan jalan menuju Karbala. Disebutkan bahwa kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang nggak memiliki integritas iman dan moral. iya, Seluruh tatanan masyarakat akan berubah. Baitul Mal awalnya amanah umat menjadi alat untuk membeli loyalitas. mhm, Jadi kalau yang loyal akan dibayar harta yang banyak, kalau nggak loyal nanti akan dihukum dan dihukum, lain-lain. iya, Jabatan yang seharusnya diberikan pada orang soleh dan kapabel berubah menjadi hadiah politik. mmm, Seperti Umar bin Sa'ad yang iya, menginginkan jabatan diraih, akhirnya melakukan hal-hal yang keji. Ubaidillah bin Ziyad juga kan diiming-imingi iya, kekuasaan. kekuasaan wilayah Kemudian ya, orang jujur dianggap ancaman, orang fasik dijadikan pilar kekuasaan. Ini yang terjadi di masa Bani Umayyah. Kekuasaan bukan lagi amanah untuk menegakkan kebenaran, tapi alat untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaan itu iya, sendiri. Jadi dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang jujur dan beriman seperti Imam Husain alaihissalam menjadi ancaman, bukan karena mereka membawa pasukan yang besar, tapi keberadaan iya, mereka sendiri akan membongkar hal-hal yang iya, batil, hal-hal yang fasik. Maka seorang manusia suci yang menolak tunduk itu bisa membuat seluruh legitimasi kekuasaan yang zalim itu runtuh. mmm, Maka dari itu, penolakan Imam Husain alaihissalam terhadap terhadap Yazid itu harus difahami dalam kerangka yang ini.
Baiat bukan formalitas politik, baiat kepada pemimpin fasik berarti memberikan pengakuan moral. Iya. Bagi Imam Husain memberikan baiat kepada Yazid sama dengan membiarkan umat menganggap bahwa kepemimpinan seperti itu sah secara Mhm. agama. Jadi beliau memilih syahadah daripada baiat. Baiat. Maka Nahjul Balaghah juga mengajarkan masyarakat tidak cukup untuk memiliki hanya ibadah ritual, Iya. nggak nggak cukup hanya soleh individu gitu ya, Iya, betul. tapi dia harus memiliki kewaspadaan politik. Dia harus punya kemelekan gitu ya, harus melek terhadap Mmm, kondisi saat ini. iya. Dia harus berpihak ke pihak yang benar. Sebab kalau orang fasik menguasai struktur, kerusakan nggak hanya berhenti pada istana, nggak hanya berhenti kepada orang-orang yang duduk di jabatan. Kenapa? Karena ketika orang fasik menguasai struktur, itu akan mempengaruhi ke masjid, ke mimbar, ke pasar, ke keluarga, Iya. bahkan ke hati manusia. Karena propaganda itu dilakukan di segala lini, yang akhirnya mencampur adukan ukuran kebenaran yang ada di hati manusia. Iya. Manusia jadi kehilangan, ini yang benar yang mana, yang salah yang Mmm. mana. Akhirnya dia Ya menganggap Allah. orang yang nggak soleh jadi soleh, orang yang nggak pantas diikuti jadi pantas diikuti, dengan segala entah apa gitu ya, entah Mhm. misalnya apa namanya, propaganda-propaganda yang mereka Iya. sebarkan itu. Iya, tentu sangat masif ya, Iya, maka sampai bisa merubah keyakinan seseorang betul, dari yang yakin terus menjadi bingung, bimbang, bingung, ragu, dan bimbang, akhirnya ragu. memilih untuk Iya, hanya sekedar bersimpati atau bahkan di luar daripada itu berhadapan-hadapan dengan imam, iya. ya. Pada akhirnya ketika orang hanya diam, dia membiarkan ini semua terjadi Mhm. dan membiarkan apa yang sudah banyak menyebar pun semakin menyebar. Iya, Makanya orang yang diam itu di saat yang seperti ini sebenarnya nggak boleh diam. nggak boleh. Paling tidak dia menyatakan bahwa saya tidak setuju ini. Betul. Paling tidak itu yang minimal. Jadi ada juga misalnya di dalam hikmah Nahjul Balaghah kalau nggak salah hikmah satu atau hikmah 2. Ketika kita ada dalam kondisi fitnah, jadilah seperti anak unta ya, kalau nggak salah. Yang Iya. punggungnya tidak cukup kuat untuk ditumpangi Iya, kepentingan, yang susunya tidak cukup banyak untuk diperah, diperah. ya. Artinya apa? Kalau kita lagi nggak bisa menjadi yang vokal dan mengarahkan orang lain, minimal kita jangan mau ditumpangi kekuasaan. Iya. Minimal jangan mau nama kita dipakai untuk menyebarkan itu. Mhm. Minimal jangan mau harta kita diperas untuk itu. Ya. Jadi maka dari itu kita harus tahu yang mana yang batil, yang mana yang benar, dan kita harus tahu kemana kita harus Iya. berpihak. Maka dari itu, lanjutannya lagi di sini bahwa ada salah satu Imam Husain alaihissalam itu mengajarkan salah satunya keberanian beliau gitu ya. Ada bahwa keselamatan jiwa itu tidak lebih berharga daripada keselamatan agama. Ada saatnya hidup dengan kehinaan lebih berbahaya daripada mati dalam kemuliaan. Disebutkan seperti ini. Ketahuilah, ini Imam Husain alaihissalam pernah mengucapkan seperti ini dalam Ibnu Paus dan Ya. Al-Khawarizmi gitu ya, dalam Maqtal Imam Husain. Ketahuilah sesungguhnya anak dari orang yang tidak jelas nasabnya itu telah menempatkan kami di antara dua pilihan, pedang atau kehinaan. Mhm. Jauh dari kami kehinaan. Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman menolak kehinaan itu bagi kami. Jadi hanya ada dua pilihan antara pedang berperang atau hidup tapi terhina. Hidup tapi Hidup tapi terhina. terhina tuh maksudnya kalau kita berbaiat gitu ya, kalau kita berbaiat kita terhina sepanjang masa. Mhm. Tapi kalau kita nggak memilih berbaiat udah pasti pedang. Pedang itu Iya. ya antara menang atau kalah gitu. Tapi Mhm. kalau jumlah sedikit udah pasti akan kalah, Iya. terbunuh. Makanya ada istilah apa namanya, hidup dengan kehinaan lebih berbahaya, lebih rendah ya Iya. daripada mati dalam kemuliaan. Iya. Al-mautu aula yang itu ya. Iya. Lebih Iya, mencintai, kematian kematian daripada hidup daripada hidup di di bawah bawah orang orang zalim yang gitu ya. zalim, ya. Makanya di sini disebutkan ya dalam salah satu, riwayat dalam Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid, Iya. disebut seperti ini. Jadi suatu saat ada cerita, cerita yang ketika Imam Ali alaihissalam, sedang apa namanya, berjalan di sekitar Karbala gitu kalau nggak salah ceritanya. Iya. Ini ada cerita seperti ini. Aku masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ketika dua mata beliau bercucuran air mata, aku berkata,
"Wahai Nabiullah, apakah seseorang membuatmu marah? Mengapa kedua matamu berlinang?" Beliau menjawab, "Tidak. Iya. Baru saja Jibril pergi dari sisiku. Ia memberitahuku bahwa Husain akan terbunuh di Mmm. tepi Ufrat. Iya. Lalu Jibril berkata, apakah engkau ingin mencium tanahnya?" "Iya," kata beliau. Mmm. Maka ia mengulurkan tangannya mengambil segenggam tanah lalu memberikannya kepadaku. Aku pun tak mampu menahan kedua mataku dari tangisan. Ini ada di Musnad Ahmad bin Hambal juga ya. Iya. Kemudian disebut juga ketika melewati tanah Karbala dalam menuju perjalanan ke Siffin, Imam Ali berhenti menangis dan mengabarkan bahwa di tempat itu kelak darah orang mulia dari keluarga Nabi akan tertumpah. Disebutkan bahwa ini adalah Karbala, tempat ini akan terbunuh suatu kaum yang masuk surga tanpa hisab. Di Iya. riwayat lain dalam Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid juga dikatakan, Imam memegang tanah Karbala dan berkata, Mmm. betapa agung engkau wahai tanah, sungguh akan dibangkitkan darimu suatu kaum yang masuk surga tanpa hisab. Maka kita akan melihat bahwa di sini kejadian yang seperti ini bukan hal yang mudah. Sama sekali bukan hal yang mudah, maka pahalanya adalah surga. Iya. Apa yang terjadi di Karbala itu. Maka kita melihat bahwa Al-Quran juga menyebutkan di dalam Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Tapi juga Al-Quran menegaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai Iya. mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Karbala itu dalam dua dimensi. Yang pertama, dia berada dalam ilmu Allah. Allah Iya. sudah memberikan kabar-kabar itu dari awal, tapi secara historis terjadi melalui pilihan-pilihan manusia yang bertanggung jawab. Mmm. Jadi dalam setiap fasenya, di situ ada kondisi-kondisi yang tak dapat Iya. dikontrol, kemudian imam memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Para ahli kufah memilih pilihan-pilihan mereka dan Iya. merekalah yang menjadikan itu seperti itu. Jadi bukan istilahnya tuh gini, bukan salah Tuhan gitu kenapa Iya. ada peristiwa ini gitu Peristiwa kan. ini. Kadang-kadang orang bertanya, Tapi "Kenapa itu kalau sudah adalah ikhtiar ya, kenapa kalau sudah diketahui tapi kok sejelas itu gitu tidak ya. bisa dihindari?" Seperti itu Hmm. kan ada pertanyaan Iya. seperti itu. Kenyataannya adalah bahwa kejadian seperti ini ketika dilihat dalam, sejarahnya setiap setiap fase demi fasenya itu ada pilihan-pilihan. Memilih hal seperti ini karena memang Iya. di saat itu itulah yang terbaik dan itulah yang paling sesuai dengan hukum Allah, paling Iya. sesuai dengan hukum-hukum Islam. Maka kita melihat bahwa di sini ada Yazid Ibnu Ziyad, Umar bin Sa'ad, Hmm. Shimr, Iya. para pelaku kezaliman itu tidak bisa berlindung di balik takdir. Mereka lah yang memilih dan karena pilihan itulah mereka memikul dosa sejarah. Kita juga melihat ada Al-Hur. Al-Hur yang memilih juga Iya. dia berasal dari pasukan musuh, tapi Iya. di saat-saat terakhir dia tetap memilih untuk berpihak kepada Imam Hussein. Iya. Maka ketika orang di sini banyaknya kisah-kisah seperti ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa kalau orang mau memilih, walaupun dia awalnya berasal dari pihak yang salah, tapi ketika memang masih ada kesempatan untuk bertaubat, dia akan diterima taubatnya. Dan itu adalah pilihan, makanya disebut Al-Hur, seorang yang bebas. Oh, yang Karena bebas. memang semua orang ini diberikan kebebasan untuk Iya. memilih. Bahkan di malam sebelum kejadian hari Asyura itu Imam Iya. Hussein sudah membebaskan baiat itu. Sama-sama. Silahkan kalau Anda mau memilih pulang, karena siapa yang masih berada bersamaku besok akan Iya. ikut syahid gitu. Percaya. Tapi Yang mereka diburu sebenarnya saya iya, yang gitu. dibunuh sebenarnya kalian silahkan pulang. Tapi Iya. mereka tidak mau pulang. Mereka bilang, bagaimana kami tega Hmm. meninggalkan kamu sendirian? Gimana kami menghadapi Bagaimana kami menghadapi kakekmu ya kakekmu? kelak. Seperti itu. Maka di sini Masya kita Allah. melihat bahwa akhirnya para syuhada itulah para Hmm. pejuang sejati yang akhirnya mendapatkan surga-surga tertinggi nanti insya Iya. Allah. Jadi intinya adalah beberapa pelajaran terakhir gitu ya. Ini Asyura adalah kritik terhadap kesalehan yang pasif. Jadi di masyarakat itu nggak semua orang penjahat.
Maksudnya tuh orang-orang yang menyerang Imam Husain itu justru orang yang ya sholat, berpuasa, baca Al-Quran, mengenali hukum agama. Bahkan mereka Iya, yang awalnya memanggil Imam Husain untuk datang ke mengundang Kufah, langsung mengundang ya langsung, dengan ribuan berbaiat dengan surat. ribuan Iya, suratnya. Tapi ketika Imam Husain datang atas dasar itu, mmm, dan Muslim bin Aqil sudah diutus, mereka tetap berbaiat ke Muslim bin Aqil. iya, Dalam beberapa malam saja mereka sudah berubah haluan. Maka dari itu Imam Husain alaihissalam ada di situ bersama keluarganya. Kenapa? iya, Karena datang memenuhi undangan, tapi undangan itu ternyata berbalik menjadi pengepungan. pengakuan. Itu adalah orang yang sama. Itu adalah orang yang dulunya sholat, puasa, Ya sampai saat itu juga Allah. masih sholat dan puasa. Itu mengerikan sekali. Jadi di sini melihat bahwa Jadi itu betapa murni ikhtiar mereka masing-masing ya, bukan masing-masing tidak ada campur tangan Tuhan dalam hal ini bahwa karena memang sudah disampaikan bahwa, Allah itu mau membolak-balikkan hati ketika iya, mereka tidak teguh ya, pasti memang akan apalagi ini itu juga salah satu, apa namanya, pesan ya bahwa hmm, dari dulu sudah banyak, nubuat, minggu lalu sudah iya, dibacakan ya, iya, bahwa sudah ada berita-berita sebelumnya bahwa mmm, akan terjadi kejadian sudah seperti ada kabar ini. itu harusnya Nah, seharusnya mereka waspada. mawas diri bahwa ini akan terjadi. Iya, Gimana cara supaya kita nggak melakukan itu, supaya nggak tertipu dalam fitnah? Di sini ternyata orang-orang yang sudah heeh, diberitahu kabar-kabar itu pun tidak sanggup iya, melawannya, walaupun sudah ada persiapan. Jadi ketika diberikan kabar, di sini pilihan ini ada di masing-masing orang. iya, Oh iya, waktu itu ada kabar seperti ini, barangkali mmm, ada yang ingat bahwa di zaman dulu iya. ada riwayat begini, Diperingatkan oleh Rasulullah di diperingatkan, Al-Qur'an, iya, kemudian diperingatkan kemudian oleh Imam Imam Ali, Ali, ya kemudian Allah. seperti itu kan terdengar. Iya, Kemudian itu pun tidak berhenti. Imam Husain alaihissalam sepanjang kejadian Asyura selalu berdakwah, selalu mengingatkan kembali, selalu berhenti di waktu sholat, iya, selalu amar ma'ruf nahi mungkar sampai titik darah terakhir. iya, Ini juga alasan kenapa Imam Husain ketika sinan atau cimir itu sudah syim ada ya, di atas tubuhnya dan hendak menyembelihnya, Imam Husain bismillahirrahmanirrahim. berkata, "Pandanglah wajah." Karena imam yakin bahwa ketika Mmm, orang memandang wajah yang mirip dengan Rasulullah iya, Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan tega. iya, Tapi sang pemenggal yang imam laknat masih Allah kepadanya berharap itu memalingkan wajahnya. memalingkan wajah, tidak mau Ya melihatnya. Karena dia sendiri juga Allah, tahu, kalau saya memandang wajahnya saya tidak saya akan tidak tega, akan sanggup tidak ya. akan sanggup. Karena semua orang tahu bahwa orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah. sepeninggalnya adalah Imam Husain alaihissalam. Itu adalah usaha Imam Husain yang sampai titik darah penghabisan terakhir masih mengingatkan setiap orang, Masih terus masih terus berdakwah ya. mengingatkan bahwa siapapun yang berbalik, siapapun yang akan taubat itu akan diterima. Tapi ini malah memalingkan wajah. Disinilah setiap orang memiliki pilihan. Iya, Apakah mau berpihak atau tidak? iya, Dan disinilah orang yang hanya bersimpati itu kurang. Kita harus berwilayah. Itulah pesan dari Asyura. tidak cukup hanya Tidak cukup bersimpati hanya ya, tapi bersimpati dan harus melihat berwilayah. dan menonton saja. Mmm, Karena dari puluhan ribu orang itu, walaupun tidak semuanya memainkan pedang, mereka menambah jumlah sebagai pengepung. iya, Sebagian dari mereka mungkin hanya menonton, iya, sebagian dari mereka mungkin hanya ikut-ikutan menyabetkan tanpa iya. memikirkan apapun. Tapi mereka sudah Tapi mereka memilih sudah perannya memilih gitu ya, perannya untuk menambah barisan tempatnya. itu, untuk menambah ketimpangan jumlah yang luar biasa itu, Iya, untuk menambah jumlah orang yang berkhianat pada Imam Husain alaihissalam. Dan ini mmm, pilihan masing-masing. Kenapa? iya, Karena kita melihat ada Al-Hur yang memilih tidak seperti itu. Ada juga ada beberapa ya Zuhair contohnya bin ya. Al-Qain yang Iya, bukan dari rombongan tapi ikut membela Imam Husain. Di situ ada contoh-contohnya dalam sejarah bahwa setiap baik, orang tuh harus bisa memilih jalan mereka baik, masya masing-masing. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, sahabat Seroja TV, Masya Allah ya sungguh luar biasa apa yang baru saja disampaikan oleh Mbak Fatimah Maksumah bahwa sebenarnya peristiwa itu tuh orang merdeka gitu ya untuk menentukan di mana dia berada, di mana dia diberi kebebasan untuk menjejakkan kakinya, apakah dia hanya sekedar simpatisan atau
menjadi pembela imam ya dengan berwilayah kepada imam. Sahabat Seroja TV Nahjul Balaghah tidak menyebut Karbala, tapi ia mencetak-cetak birunya. Imam Ali seperti yang disampaikan oleh Mbak Fatimah tadi meletakkan fondasi keadilan, keberanian, harus menolak zalim dan memuliakan kebenaran. Lalu kelak 21 tahun kemudian putranya Imam Husain naik ke panggung dan mempersembahkan semua fondasi itu dengan darahnya bersama keluarganya. Kebenaran itu kata Imam Ali paling baik meski yang membelanya sedikit. Ya, itu Mmm. bagian dari yang ingin disampaikan sebenarnya Imam Ali di Nahjul Balaghah bahwa nanti akan tiba puncak dari apa yang saya sampaikan hari ini dan kalian harus memilih di mana kalian berada, gitu. Dan Imam Ali sudah meletakkan fondasi yang kuat. Jangan takut sendirian kalau kamu di pihak yang benar. Kemudian tibalah puncak seperti yang disampaikan oleh, Mbak Fatimah tadi bahwa Asyura itu adalah puncak dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, yang sudah diperingatkan oleh Imam Ali terus-menerus dari masa ke masa. Sehingga saat di padang Karbala, di hari Asyura, Imam Husain itu berkata, "Tidakkah kalian lihat bahwa kebenaran itu sudah tidak diamalkan dan kemungkaran sudah tidak bisa dicegah? Maka selamat tinggal Islam jika umat sudah diuji dengan pemimpin seperti Yazid." Terima kasih banyak Mbak Fatimah Al-Masumah, hari ini sudah mengguncang nurani kita kembali ya bahwa Asyura itu sebenarnya adalah pengikat kita, pembimbing kita untuk selalu bisa meneguhkan kembali hati kita, meneguhkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dan Imam Ali, untuk kembali kepada kemurnian ajaran-ajaran, kakeknya Imam Husain memilih untuk mempersembahkan darahnya, darah sahabatnya, dan juga keluarganya. Semoga hari ini bisa memberikan banyak sekali hikmah kepada kita semua, sahabat Saja TV, untuk betul-betul bisa memahami makna dan hikmah yang baru saja telah disampaikan oleh Mbak Fatimah Al-Maksumah pada sore hari ini. Kita sampaikan doa terbaik kita untuk beliau, ya Allah, semoga beliau senantiasa berada dalam kesehatan, kelapangan, banyak waktu untuk selalu senantiasa hadir di sini. Mohon doa juga untuk sahabat Saja TV, untuk tayangan kita, tayangan kesayangan kita, Saroja TV mudah-mudahan selalu memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Saksikan terus tayangan Seroja TV 2 kali dalam sepekan, hari Kamis khusus kelas Nahjul Balaghah dan hari Sabtu untuk tema-tema perempuan yang seru-seru. Khususan untuk Mbak Fatimah Al-Maksumah, Al-Fatihah Shalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Jika sahabat Saya TV ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan, langsung saja dituliskan di room chat. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kesayangan kita. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.